Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Susi Silarini bersama Pak Yudi dan Pak Sujana. Dalam hal ini saya akan mempraktikkan coaching model Tirta dengan membawa kasus yang pertama. Di mana kasus tersebut adalah ada seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau berbagai macam alasan sehingga dia tidak mau bekerja sama dengan mereka. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Simak video berikut ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hai Yud, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Yud, hari ini Ibu ingin ngobrol sama kamu. Kayaknya agak lama. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu hari ini tidak? Oh enggak Bu, silakan. Ada apa ya Bu? Cuma ngobrol aja. Soalnya kita sudah lama tidak ngobrol seperti ini. Yud, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu selalu menyendiri di kelas. Kenapa? Sebenarnya saya juga pengen ngobrol sama Ibu, tapi malu. Alhamdulillah, sekarang saya ketemu Ibu. Ada yang perlu Ibu bantu? Apa yang kamu inginkan setelah diskusi hari ini? Oh iya Bu, saya hanya ingin dapat solusi dan masalah Bu yang saya alami selama ini Bu. Terus, ada lagi? Saya merasa tidak nyaman di kelas Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan mereka Bu. Apa yang tidak membuat kamu tidak nyaman dan tidak cocok dengan mereka? Ya, saya juga tidak tahu Bu. Mungkin ini juga salah saya Bu. Coba ceritakan, kenapa kamu menjadi tidak nyaman di kelas? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka Bu. Mau kerja kelompok dengan mereka atau mengerjakan soal-soal. Saya selalu bekerja sendiri Bu. Sementara anggota yang lain hanya ngobrol atau ada yang main HP Bu. Ya, jadi saya memutuskan mending bekerja sendiri Bu, tidak ikut kelompok. Oh, selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Setiap kerja kelompok saya suka mengajak teman saya Bu untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan Bu. Oh, kalau boleh Ibu simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok ya? Karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakannya sendiri, begitu kan? Betul Bu. Setiap pelajaran, ya pelajaran apa saja Bu, kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang mengerjakan Bu. Oh, sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Ada lagi nggak yang lain? Sepertinya nggak ada Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, sopan, rasa kekeluargaannya kuat, atau mereka pikir saya mampu ya Bu. Cuma sayanya aja yang tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu pintar. Kira-kira untuk kedepannya, apa yang akan kamu inginkan dan kamu lakukan? Saya bingung Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Oh, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, coba hal mana yang menjadi prioritas pertama? Oh, iya Bu, pertama saya akan minta maaf kepada mereka atas sikap saya. Kedua, saya memahami mereka karena ketidakmampuannya. Yang ketiga, saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama, tidak menyendiri lagi Bu. Keren. Ibu bangga sama kamu.
Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas, Bu, dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka. Ya, selama saya mampu, Bu. Nah, ini yang Ibu suka. Coba, bisa dijelaskan lagi nggak? Iya, Bu. Lebih jauh? Iya, Bu. Saya akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan ini, Bu. Apa yang kamu maksud itu tutorial sebaya? Apa itu, Bu? Itu tutorial sebaya adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Oh, iya, iya, Bu. Akhirnya saya paham, Bu. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Insya Allah saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok, Bu. Dan saya akan membuat tutorial sebaya yang seperti Ibu sebutkan tadi. I- Aduh, Pak Yudi, Teruskan, katanya. teruskan. Nah, Teruskan. Nggak apa-apa, nanti bisa di-cut nanti, teruskan. bisa lihat. Yang tadi yang mana yang Itu yang tutorial sebaya. Yang sekarang Ibu suka dengan apa? oh, Ya. apa yang apa Ibu suka dengan apa? Ibu suka. ya apa yang kamu maksud itu? Nah, itu ya Pak. Bukan. Kan tadi saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika ke kelompok, dan saya akan membuat tutorial sebaya. Yuk, mulai. Teruskan aja. Nah, ini yang Ibu suka. Coba, bisa dijelaskan lagi lebih jauh ke Ibu? Bukan yang itu, Bu, bukan. Itu yang Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini, yang itu. Yang mau terakhir. Oh, yang terakhir. Oh, Iya. iya. Yang lembar terakhir. Yuk, mulai. Ibu suka sekali. Ulangi. Yuk, Ya, go. 1, 2, 3. Ibu suka sekali dengan apa yang kamu capai. Dalam obrolan ini, pokoknya Ibu suka sama kamu. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Selepas dari ini, saya akan menemui teman saya, Bu, di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan direncanakan. Terus, siapa yang akan membantu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta KM untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Bu. Ini baru hebat. Kamu pasti bisa. Ibu bangga sama kamu. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengomentari tentang permasalahan yang barusan disampaikan oleh coach dan coachi, yaitu tentang permasalahan siswa yang tidak mau bekerja sama di kelas dengan kelompoknya. Nah, ini yang ke-1 dalam langkah model Tirta, yaitu satu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Komentar coaching sudah menyampaikan tujuan dengan baik, sudah tepat, yaitu tadi dalam masalah coaching tadi, siswa yang tidak mau berkelompok itu sudah diarahkan dengan benar oleh coach kepada coachnya itu tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan di kelasnya tersebut. Kemudian yang kedua tentang identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan
umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi koci. Jadi mengidentifikasi murid tadi tentang potensi yang dimiliki siswa tersebut yang memang memiliki prestasi lebih di atas teman-teman dalam satu kelompoknya. Itu diberi pertanyaan-pertanyaan yang cukup sudah baik ya, sudah tepat, dan umpan balik yang cukup tepat pada si coach tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kasus yang kedua ini ada disajikan coach, kemudian coach dan pengamat. Untuk coach diperankan oleh guru, kemudian coach diperankan oleh murid, dan pengamat diperankan oleh salah satu CGP begitu. Nah, ini kasusnya seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les terhadap guru yang menyelenggarakan les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid yang tidak mengikuti. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Di bawah ini atau berikut akan disajikan tentang simulasi atau jawaban terhadap kasus 2 berupa dialog. Assalamualaikum Pak, maaf saya agak terlambat, barusan ada tugas yang harus saya selesaikan Pak. Waalaikumsalam nak, gak apa-apa. Ayo silakan duduk. Kira-kira apa yang dapat Bapak bantu ya? Malam nampaknya sangat serius, pengen curhat sama Bapak. Oh iya Pak, memang benar. Dalam WA itu saya sengaja memilih Bapak untuk menjadi teman diskusi saya. Saya akhir ini agak galau Pak. Wah, kayaknya berat nih, ada galau-galau segala. Coba, kamu gak usah sungkan-sungkan. Curhat saja sama Bapak. Ada masalah apa sih nak? Saya merasa diperlakukan tidak adil Pak. Maksud kamu nak, kamu dibully? Bukan Pak, bukan itu. Tapi ini masalah dengan perlakuan terhadap saya Pak. Saya merasa tidak nyaman mengikuti pelajaran mata kuliah dan kimia Pak. Gitu ya. Memangnya apa saja yang membuat kamu tidak nyaman? Saya adalah termasuk salah satu siswa yang tidak ikut les Pak. Oh gitu ya. Terus? Saya sering disindir oleh Pak Multazam karena mungkin tidak ikut les privat. Bahkan nilai saya selalu di bawah teman saya yang ikut les privat Pak. Apa kamu sudah bicara baik-baik dengan Pak Multazam? Mungkin jika sudah diberi pengertian, kayaknya beliau mau memain kamu. Belum Pak. Saya pikir mungkin saya nanti akan semprot sama Pak Multazam. Itu kan baru dugaan kamu nak. Yang Bapak kenal, Pak Multazam itu fair, baik, dan dapat memahami orang lain, juga sudah mendapatkan informasi. Oh begitu ya Pak. Kalau begitu saya harus mencoba berkomunikasi baik-baik dengan Pak Multazam ya Pak ya. Tepat sekali. Nah, dari hasil diskusi kali ini, apa yang menjadi rencana kamu nanti selanjutnya nak? Kalau begitu saya mau mencoba Pak dalam waktu dekat ini. Saya akan segera menemui Pak Multazam Pak. Bagus nak. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan kamu persiapkan untuk meluangkan waktu saat bertemu nanti dengan Pak Multazam? Ya pertama saya akan mempersiapkan bahan pembicaraan tentang ketidaknyamanan saya selama ini. Kemudian kedua, saya akan berlatih berbicara di depan cermin Pak untuk melatih ekspresi bahasa tubuh saya agar komunikasi saya santun dan tidak menyinggung perasaan Pak Multazam. Luar biasa kamu nak. Ternyata kamu pandai mencari solusi nak. Nah, agar pertemuan dengan Pak Multazam dapat terlaksana dengan baik, kira-kira kamu akan melibatkan siapa saja yang dapat membantu kamu? Kalau itu mah Pak, biasanya kan saya suka minta sama-sama
Elvira Pak, teman saya kelas 12 IPA 3. Terus kalau Elvira mendadak tidak bisa gimana? Ya kalau nanti Elvira nggak bisa, saya akan tetap komitmen Pak untuk menemui Pak Multazam dengan segala resiko yang akan saya hadapi Pak. Nah, dari awal hingga akhir, kira-kira diskusi kali ini membuat kamu lega nggak, Nak? Alhamdulillah Pak, kini saya merasa memiliki kepercayaan diri lagi. Di samping itu, perasaan saya akan lebih tenang Pak. Kamu memang siswa hebat, Nak. Bapak bangga sama kamu. Bapak harap kamu lebih nyaman dalam mengikuti pelajaran ya. Ya Pak, terima kasih. Kalau begitu saya pamit Pak, minta izin mau masuk kelas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanggung jawab saya sebagai pengamat ketika mencermati apa yang telah diperankan oleh Pak Yudi sebagai coach dan coachingnya Pak Usman, yang mana kasus 2 ini masalahnya atau persoalan yang dihadapi oleh coach itu cukup menarik kaitannya dengan hubungannya dengan guru yang merasa tidak nyaman ketika ada interaksi di dalam kelas. Nah, sebagai pengamat setelah melihat kasus 2, kemudian skenario dan pembicaraan antara coach dan coach ini, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Yudi sebagai coach dan juga Pak Usman sebagai coach itu sudah sangat baik. Yang pertama, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa langkah-langkah dalam model cerita itu kita tahu bahwa yang pertama harus ada tujuan. Jadi coaching itu harus ada tujuan. Dan di sini Pak Usman sebagai coach itu sudah membuat pernyataan atau pertanyaan ketika dalam dialog itu dia mengatakan, saya merasa diperlakukan tidak adil Pak kepada Pak Yudi sebagai gurunya. Nah, di sini jelas pada pernyataan inilah coach menyampaikan tujuan coaching pada coach untuk mendapatkan solusi dari perlakuan tidak adil yang diterimanya. Kemudian dari Tirta ini yang kedua kita tahu adalah identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Nah, di sini saya ingin memberikan komentar bahwa Pak Yudi sebagai coach sudah terlihat memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Terbukti dengan adanya pertanyaan, gitu ya, memangnya apa saja yang membuat kamu tidak nyaman? Nah, pertanyaan ini dan seterusnya, itu terlihat bahwa Pak Yudi sebagai coach dan coachingnya adalah Pak Usman sedang melakukan sebuah proses identifikasi dari persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh coach, dalam hal ini Pak Usman sebagai siswanya. Nah, kemudian kita akan melangkah pada yang ketiga, yaitu dalam huruf R ada yang disebut dengan rencana aksi, di mana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Saya menarik ada kalimat, kalau begitu saya dalam waktu dekat akan segera menemui Pak Multazam. Kalimat ini disebutkan atau diucapkan oleh coach. Ini adalah sebagai wujud konkret bahwa dalam kalimat ini mempertegas bahwa ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan peran coach berhasil karena dapat memberi stimulan agar coach menemukan sendiri rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian yang poin 4 kita tahu ada yang disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, di sini ada kalimat yang bisa kita tangkap dari pembicaraan antara coach dan coach tadi, di mana coach menyampaikan kepada coachnya, luar biasa kamu nak, ternyata kamu pandai mencari solusi nak. Nah, agar pertemuan dengan Pak Multazam dapat terlaksana dengan baik, kira-kira kamu akan melibatkan siapa saja yang dapat membantu kamu. Nah, kalimat yang diucapkan oleh coach ini atau yang disampaikan oleh Pak Yudi sebagai bentuk tanggung jawab kepada coach untuk merealisasikan rencana aksi dan menyelesaikan permasalahannya dengan Pak Multazam. Jadi kesimpulannya saya melihat dari fragmen tadi yang dilakukan oleh Pak Yudi dan Pak Usman dalam kasus 2, coach dapat memerankan dirinya sesuai dengan fungsi dan peran coach yang sebenarnya.
sehingga coach dapat menemukan solusi dan persoalan yang dihadapinya. Nah, Tirta dapat menjadi jembatan keledai menemukan proses coaching secara komprehensif. Demikian yang bisa saya amati dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Yudi dan Pak Usman dalam pembicaraan tentang kasus 2 tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk pada kasus 3, yaitu di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas yang melakukan supervisi tersebut keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan hal tersebut kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menanggapinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supervisi kemarin? Sukses ya, Bu? Apa yang sukses, Pak? Ini malahan saya barusan dipanggil menghadap kepala sekolah. Oh ya? Itu dia. Ternyata setelah selesai supervisi kemarin, Pak Pengawas ngobrol banyak soal hasil supervisinya ke beberapa guru. Beliau mengapresiasi beberapa guru dan juga menyampaikan persoalan keberatannya kepada guru yang mengajar tanpa menggunakan buku teks. Dan itu yang dimaksud adalah saya. Makanya tadi saya ditegur oleh kepala sekolah. Bagaimana kronologisnya kemarin, Bu? Begini, Pak Jay. Saat masuk kelas, Pak Pengawas melihat saya mengajar tanpa menggunakan sumber belajar berupa buku teks. Saya ditegur. Menurutnya, setiap guru dalam mengajar harus menggunakan buku teks. Tetapi, saya sudah memberi penjelasan bahwa selain buku teks, saya pun menggunakan sumber-sumber belajar lain. Dan tetap mengacu pada kurikulum. Ternyata penjelasan saya membuatnya tersinggung. Meskipun telah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tadi. Yang sabar, Bu. Setelah mendengar kronologisnya, menurut Ibu, apa yang sebaiknya dilakukan agar hubungan sekolah dengan pengawas berlangsung dengan baik? Demikian juga hubungan Ibu tentunya dengan Pak KS. Ya juga, itu tidak terpikirkan kemarin. Karena bagaimanapun sekolah selalu butuh dengan pengawas. Dan demikian juga sebaliknya. Nah, itu maksud saya, Bu Susi. Karena di usia Pak Pengawas saat ini sedikit sulit mengubah cara pandangnya tentang pengertian sumber belajar. Menurut Ibu bagaimana? Benar sekali, Pak. Saya setuju. Jadi, sebaiknya saya ke depan lebih dewasa dalam menyikapi persoalan seperti kemarin ya. Iya, Bu. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan? Nanti setelah jam mengajar, saya akan menghadap kembali kepada Bapak Kepala Sekolah dan saya akan menyampaikan permohonan maaf untuk Bapak Pengawas karena tidak memindahkan apa yang sebaiknya dilakukan saat KBM. Dan saya berjanji, Pak, akan menggunakan buku teks pada saat mengajar. Luar biasa. Akhirnya Ibu bisa ketemu sendiri solusinya ya. Semoga sukses, Bu, nantinya. Iya, terima kasih ya, Pak. Ini pun bukan ngobrol dengan Bapak. Makasih banget, Bapak. Kasih, alhamdulillah. Sekarang sudah plong banget. Sama-sama, Ibu. Yang pertama, bahwa dalam langkah model Tirta ini tujuan penyampaian tujuan coachingnya sudah terlihat ketika dalam dialog yang disampaikan oleh Bu Susi tentang keluhannya, kemudian dipancing pertanyaan berupa pertanyaan oleh Pak Zai, yaitu bahwa apa yang telah didengarkan dari kronologisnya, maka agar ibu sebaiknya melakukan hubungan
melakukan hal yang sebaiknya dilakukan agar hubungan sekolah dan pengawas berlangsung dengan baik. Demikian juga dengan KS. Itu yang terlihat tujuan untuk coaching yang dilakukan dalam kasus 3 ini. Kemudian ada identifikasi. Nah, untuk identifikasi Pak Jai memancing dialog, yaitu pertama dalam dialog bahwa di usia Pak Pengawas saat ini sedikit sulit mengubah cara pandang tentang pengertian sumber belajar. Nah, ada pertanyaan menurut Ibu bagaimana? Nah, di situ dari jawaban Bu Susi terlihat sekali ada identifikasi persoalan. Jadi bahwa dalam hal ini kita mengedepankan hal kedewasaan, itu identifikasi permasalahannya. Yang ketiga adalah mengenai rencana aksi. Nah, di rencana aksi ini ditunjukkan dalam dialog dalam Bu Susi. Nah, ini ada nanti setelah jam mengajar saya akan menghadap kembali kepada kepala sekolah dan menyampaikan akan memohon maaf. Nah, itu ada rencana yang dilakukan karena sudah dipancing oleh Pak Jai. Apa sih yang akan Ibu lakukan? Nah, jawabannya yang dari Bu Susi itu muncul rencana itu. Kemudian untuk tanggung jawab, dalam tanggung jawabnya sudah ditampilkan ketika ada rencana aksi, maka Bu Susi itu memunculkan pertanggungjawabannya. Jadi pertanggungjawabannya itu akan menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Pengawas karena tidak mengindahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, jadi antara rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah muncul. Kemudian yang terakhir adalah barangkali itu pengamatan dari saya sebagai pengamat dalam kasus 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.